Shalom Jemaat BCS Central Park. Saya senang sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bersama dengan jemaat sekalian. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Peter Tikualu dan saya sempat sekitar 1,5-2 tahun lalu saya sempat melayani di BCS Central Park kira-kira 1 tahun lamanya. Nah, saya saja yang begitu singkat menghabiskan waktu di BCS Central Park, udah kangen sama jemaat BCS Central Park. Nah, saya yakin jemaat sekalian pasti sudah kangen untuk bisa ibadah offline, bisa bertemu dengan satu sama lain, bersekutu dengan satu sama lain, bercerita dan menghabiskan waktu bersama. Nah, tetapi pada pandemi yang setelah kita hadapi sekitar 6 bulan lebih ini, kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru, aktivitas-aktivitas yang baru, dan bahkan sikap hati yang baru. Kenapa begitu? Karena saya yakin dengan ibadah online pasti kita sudah mempunyai kebiasaan yang baru. Mungkin dulu kita bisa on time datang pergi gereja. Nah, sekarang karena ibadahnya online tinggal putar YouTube, ya udahlah, enggak apa-apalah, nanti aja pas waktu sempat, kan toh sudah di YouTube, jadi bisa dilihat ulang. Mungkin kalau dulu bisa memakai baju yang wah, saya mau pergi di gereja dengan rapi, tapi sekarang dengan baju rumah, dengan santai-santai kita bisa mengikuti kebaktian karena udah nggak sama. Beda dengan kalau kebaktian di gedung gereja. Dan kita juga merasa kemudian hadirat Tuhan tidak sama. Kita merasa bahwa, wah, dulu kalau kita beribadah bersama-sama, itu kenapa kok bisa lebih enak ya? Hadirat Tuhan bisa terasa lebih nyata. Dan kita bisa lebih merasa kita benar-benar sedang beribadah. Tetapi sekarang kenapa tidak begitu? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu cerita di Perjanjian Lama yang dari situ saya harap kita semua bisa belajar tentang apa arti kehadiran Tuhan di tengah-tengah kondisi, situasi yang begitu tidak pasti. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita ke Kejadian pasalnya yang ke-28, Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 sampai ke-22. Kejadian 28, ayatnya yang ke-10 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian firman Tuhan. Mari jemaat, saya undang kita untuk berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh membuka pikiran kami, membuka hati kami. Dan kiranya Roh Kudus boleh menerjemahkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Supaya suaramu boleh kami dengar dan hatimu kami boleh mengerti.
supaya apapun yang kami lakukan setelah kami mengerti ini, kami boleh semakin memuliakan nama-Mu, dan kami semakin boleh mengerti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang dapat beracara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama mari katakan amin. Nah, ini adalah cerita yang saya rasa banyak dari kita sudah mendengar, sering mendengar, dan sudah banyak dikotbahkan juga. Ini adalah cerita di mana Yakub melihat sebuah tangga di dalam mimpinya. Nah, karena ini adalah sebuah narasi, sebuah teks naratif, saya akan membagi narasi ini menjadi 3 bagian. Kenapa? Supaya kita bisa lebih mengerti ini cerita tentang apa, setiap bagian cerita ini mencerminkan apa, dan saya akan membagi 3 bagian ini menjadi 3 bagian yang saya judulkan context, commitment, and condition. Context, commitment, and condition. Mari kita sama-sama membahas bagian yang pertama, yaitu konteks. Konteks ini maksud saya apa? Konteks ini adalah tentang apa yang Yakub sedang alami ketika ia berada di tempat ini. Sebelum ia berada di tempat ini, sebenarnya dia mengalami kondisi seperti apa sih? Nah, ini mungkin untuk yang udah agak lupa-lupa sedikit cerita Yakub, saya berikan sedikit refresher. Sebelum dia sampai di tempat ini, dia barusan menipu ayahnya. Dia barusan membuat ayahnya memberkati dia dengan berkat anak sulung, yaitu berkat yang seharusnya milik saudaranya, yaitu Esau. Dan dia menipu ayahnya dengan memakai bajunya Esau, dengan memberikan hal-hal yang membuat baunya, rasa badannya itu seperti seakan-akan dia itu adalah Esau. Dan kemudian ayahnya mengira bahwa dia Esau, dan kemudian dia diberkati dengan berkat anak sulung. Nah, singkat cerita, Esau tidak terlalu senang. Bahkan dia sangat membenci Yakub karena hal ini, sehingga ia ingin membunuh Yakub. Nah, Yakub kemudian karena arahan dari ayah dan ibunya, dia kemudian lari dari tempat itu, dari rumahnya. Dia menuju ke rumah saudaranya, yaitu pamannya, yaitu Laban. Nah, cerita ini terletak di tengah-tengah itu. Jadi dia sedang berlari, dia sedang melarikan diri dari rumah, melarikan diri dari Esau yang ingin membunuhnya. Nah, jadi apa yang sedang dia alami? Pada waktu cerita ini terjadi, ketika bilang ia sampai di suatu tempat, Yakub sedang mengalami kelelahan. Dia mengalami kelelahan fisik, dia mengalami kelelahan mental. Karena apa? Karena apa yang dia alami bukanlah hal yang mudah. Walaupun dia menipu ayahnya, dia tahu bahwa itu hal yang salah. Dia tahu bahwa sebenarnya yang dia kejar adalah berkat dan berkat dan berkat supaya dia bisa menjadi superior. Tapi apa nyatanya? Dia harus keluar dari rumah. Dia harus melarikan diri. Jadi beban mental juga membuat dia sangat kelelahan. Sehingga dia sampai di sini dikatakan di suatu tempat. Nah, di sini menarik. Kenapa Alkitab mengatakannya sebagai suatu tempat? Padahal tempat ini mempunyai nama. Tempat ini ada namanya. Nah, di sini saya rasa Alkitab sedang menggambarkan bahwa Yakub itu sedang di tengah-tengah tempat yang tidak penting. He was in the middle of nowhere. Di tengah-tengah rumahnya dan di tengah-tengah rumah pamannya, dia terpaksa berhenti di tempat yang nggak pasti, nggak jelas, karena dia terpaksa harus beristirahat. Malam sudah tiba dan dia harus terpaksa beristirahat karena dia kelelahan. Nah, saya rasa banyak dari kita mungkin bisa relate, bisa mengerti ini kalau kita mengingat-ingat waktu kita banyak berada di jalan, kita banyak nyetir, kemudian waktu malam hari kita pulang ke rumah, kita lelah sekali, kemudian kita terpaksa minggir, kita terpaksa di tol itu kita menepi untuk kita bisa beristirahat 15-20 menit supaya kita bisa segar kembali ketika kita mengemudi, daripada terjadi kecelakaan, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya ingat setiap kali saya melakukan itu di tol, ketika saya menepi, saya merasa tidak nyaman. Kenapa?
Selalu ada pemikiran, waduh kalau ada truk yang kehilangan kendali. Waduh kalau ada mobil yang sedang mungkin mabuk atau ngantuk juga tapi memaksakan berjalan. Kemudian mobil saya yang berhenti di tepi kemudian dihantam. Waduh, repot. Jadi saudara bayangkan, kita yang berada di dalam mobil, di tepi tol, itu saja merasa bahaya yang begitu besar. Apalagi ini Yakub di mana dia berada di alam bebas dan dia terekspos terhadap binatang buas, orang-orang jahat. Nyawanya terancam tetapi dia terpaksa berhenti. Dan seakan-akan tempat ini adalah tempat yang kebetulan. Ya udah terpaksa berhenti di sini. Ya sudah, saya akan beristirahat di sini. Ditambah lagi dia dikatakan di sini dia berbaring di atas batu. Nah, di atas batu ini lucu karena kenapa? Kalau jemaat sekalian yang pernah pergi outdoors, yang pernah melakukan kegiatan outdoors mengerti bahwa ketika kita tidur di tanah itu pasti kita mencari barang yang enak untuk dijadikan bantal. Apakah itu jaket, apakah itu baju, kita akan gulung kemudian kita akan jadikan bantal. Nah, kenapa Yakub memakai batu sebagai bantal dia? Ini alasannya simple sekali karena ia saking terburu-burunya, saking tergesa-gesanya keluar dari rumah. Dia mau menghindari saudaranya, amarah Esau, sehingga ia tidak membawa apapun selain baju, pakaian yang ada di tubuhnya. Jadi tidak ada apa-apa untuk dia bisa menjadikan bantal. Jadi terpaksa ia menjadikan batu sebagai bantal. Jadi bayangkan ya, ini Yakub ini udah galau, udah capek, kemudian mau tidur pun bantalnya itu keras, nggak enak, nggak nyaman. Kasihan banget. Ini adalah posisi di mana Yakub ini sangat-sangat di bawah. He hit the rock bottom. Posisi yang udah terbawah. Dia tidak punya apa-apa karena apa yang dia lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Dia kemudian tertidur dan dia bermimpi. Dan dia memimpikan sebuah tangga yang tinggi sampai ke surga. Nah, saya ingat waktu saya sekolah minggu, saya ketika mendengarkan cerita ini, saya berpikir, wah tangga ke surga. Wah kalau saya jadi Yakub nih, wah saya akan cepat-cepat untuk naik tangga itu. Saya akan berlari naik tangga itu supaya saya bisa menemui Tuhan. Wah. Tapi ini kondisinya berbeda jemaat sekalian. Kenapa? Ingat Yakub ini lagi galau. Yakub ini lagi dipenuhi dengan perasaan yang berbeda-beda. Rasa bersalah, rasa sedih, rasa kecewa. Jadi ketika dia melihat sebuah tangga yang menuju ke surga, mungkin yang ada di pikirannya, apakah Allah akan memarahinya? Apakah Allah akan datang dan akan menumpahkan murkanya kepada Yakub? Itu adalah pemikiran yang normal. Kenapa? Karena dia barusan melakukan kesalahan. Sama seperti umpamanya kita di dalam kerjaan, kemudian kita salah ngitung ya, atau salah melakukan perhitungan, atau kita melakukan sebuah report yang salah. Kemudian kita menerima telepon dari bos, besok siang bisa nggak ya lunch bareng? Nah, ketika kita menerima telepon seperti itu, pasti kita akan deg-degan. Waduh, gimana nih? Ini pasti saya akan dimarahin. Pasti saya akan disalahkan oleh apa yang saya telah perbuat. Nah, apa yang berikutnya terjadi bukanlah itu. Dan ini adalah bagian yang kedua, yaitu commitment. Yaitu janji Allah untuk Yakub. Apa yang Allah berikan untuk Yakub? Commitment. Nah, di ayat yang ke-13 sampai ke-15 ini, Tuhan memberikan janji demi janji, berkat demi berkat. Wah, ini sebuah hal yang mengejutkan. Karena apa? Ingat, Yakub barusan melakukan kesalahan. Berkat ini adalah berkat yang sama yang Allah janjikan kepada Abram dan Ishak ayahnya. Berkat yang begitu besar, dan walaupun Yakub melakukan hal yang salah sebelumnya, Allah tetap menjanjikan hal yang sama.
Dan berkat ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk Yakub. Ini bahkan seperti emas, seperti berlian untuk Yakub. Kenapa? Karena ia mengejar berkat. Ingat, dia menipu ayahnya supaya dia bisa mendapatkan berkat. Karena dia selalu merasa ayahnya favorit terhadap Esau. Ayahnya selalu menunjukkan kesenangan terhadap Esau dan dia merasa tidak dianggap. Jadi caranya untuk dia bisa mendapatkan berkat, ya, mendapatkan afirmasi, approval dari ayahnya, dia menipu dan dia mengejar berkat itu. Dan yang mengejutkan adalah yang saya bilang tadi, Allah memberikan ini walaupun Yakub sudah melakukan kesalahan. Bisakah kita mengerti konsep ini di mana seorang sudah bersalah tetapi kemudian diberikan berkat, diberikan hadiah. Sama seperti kalau kita tarik balik ke tadi, bos ngajak makan siang, kemudian kita makan siang dengan bos. Kemudian bos bisa mengatakan, oh iya, saya tahu sih, itu beberapa hari lalu kamu bikin kesalahan gini. Tapi ini ada posisi yang kosong nih. Saya mau promote kamu, mau promosi kamu menjadi ke posisi ini. Ini adalah sebuah hal yang gak masuk akal. Kok bisa seorang yang melakukan sebuah kesalahan diberikan hal yang baik? Nah, dan kita sampai ke bagian yang ketiga, yaitu condition. Yaitu apa respon Yakub? Bagaimana Yakub merespon? Di sini di ayatnya yang ke 20 sampai ke 22 kita melihat ada sebuah hal yang lucu, yaitu Yakub bernazar, berjanji untuk menjadikan Allah itu Allahnya. Allah yang sebelumnya ia lihat sebagai Allahnya ayahnya, sebagai Allah pribadinya. Tetapi ayat 20 jelas di janji ini, nazar ini dimulai dengan kata jika. Yakub masih belum yakin dengan Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kembali lagi, Allah yang dia kenal adalah Allah Ishak, Allah Abraham. Dia belum ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami Tuhan. Ditambah lagi dengan pengalamannya menipu, itu membuat dia was-was, tidak percaya kepada orang-orang. Jadi ketika Tuhan menjanjikan hal itu kepada dia, adalah sesuatu yang normal untuk dia, iya, kalau ini memang benar-benar terjadi, oke, aku akan all in. Saya akan melayani Tuhan. Dia mungkin ragu karena dia juga mungkin merasa tidak pantas. Oh ya, Ishak bagus kehidupannya. Abraham bagus kehidupannya. Saya seorang penipu. Gak pantas saya untuk menerima berkat ini. Dia mungkin merasa meragu karena, oh ini mungkin cuma mimpi. Ini bukan Tuhan beneran, ini mungkin cuma mimpi. Jadi ini mungkin semua tidak terjadi secara sebenarnya. Ini sesuatu hal yang saya bayangkan. Jadi kalau kita mereview cerita yang barusan kita bahas ini, konteks, commitment, condition. Secara konteks, Yakub mengalami kelelahan secara fisik, secara emosional, secara mental, sehingga dia harus berhenti di tempat itu dan dia harus beristirahat. Dan walaupun dia telah melakukan kesalahan, Tuhan berkomitmen, menunjukkan komitmennya dan memberikan dia berkat dan janji. Tetapi Yakub kemudian memberikan Tuhan syarat. Aku mau melayanimu kalau, bahkan kalaunya ini jadi kata yang pertama ya. Sekarang kita balik lagi, ketika kita sudah mengerti cerita ini dengan cukup sepenuhnya, mari kita kembali lagi dan kita meneliti ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Kita ingat lagi keadaan fisik dan mental Yakub waktu awal. Sekarang kita mungkin mengalami hal itu.
Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah ekonomi yang masih tidak stabil, mungkin yang orang tua yang sedang anaknya mungkin lagi sekolah online, wah orang tuanya ikut repot. Kondisi seperti ini adalah mirip dengan apa yang dialami Yakub. Kita mungkin kelelahan secara fisik, kita mungkin kelelahan secara mental. Dan ketika kita membaca ini, kita bisa bilang, wah enak ya. Enak kalau seumpamanya kita bisa bermimpi seperti Yakub. Kita bisa mempunyai mimpi seperti Yakub. Sehingga dia bisa begitu bahagia pada waktu akhirnya. Nah, mari kita selidiki kenapa Yakub bisa merasa refresh, bisa merasa sebuah sukacita dari mimpi yang ia alami. Kita kembali ke ayatnya yang ke-12. Ini sesuatu hal yang sengaja di-skip karena kita akan membahas ini lebih dalam lagi, yaitu mimpi dari Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini adalah suatu hal yang dilihat oleh Yakub yang membuat responnya berbeda ketika ayahnya memberikan berkat kepada dia. Ketika ayahnya memberikan berkat kepada dia, dia merasa biasa saja. Tetapi ketika Tuhan memberikan berkat ini, disertai dengan vision seperti ini, dia kemudian sukacita. Kenapa dia bisa sesukacita itu? Kalau kita membahas tangga, ini kita melihat bahwa ini adalah sebuah media penghubung. Tangga ini dari bumi ke surga, jadi ini sebuah penghubung dari bumi ke surga. Dan ketika kita mengingat-ingat lagi dalam konteks kejadian secara keseluruhan, bangunan seperti ini, tangga yang menjulang ke surga, itu kita bisa mengingat bahwa ini pernah terjadi atau pernah diintensikan, direncanakan di Kejadian 11. Waktu itu manusia berencana untuk membuat sebuah bangunan yang mungkin seperti sebuah ziggurat, seperti di gambarnya ini. Dan bangunan ini akan mencapai langit-langit supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita membandingkan kata-kata yang terdapat di Kejadian 11 dan kata-kata yang terdapat di Kejadian 28 ini, sangat menarik sekali karena kata-kata yang sama dipakai untuk mendeskripsikan bangunan tersebut. Kalau di Kejadian yang 11, itu kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, sesuai dengan teks aslinya, manusia ingin menciptakan bangunan, menara yang puncaknya atau ujungnya di langit. Puncaknya atau ujungnya di langit. Tetapi pada pasal yang ke-28, kata-kata yang sama dipakai, tapi ada satu kata di tengah itu, yaitu puncaknya sampai di langit. Itu kalau di bahasa aslinya itu terlihat bahwa ada dua kata yang sama, tapi di pasal yang 28 ada kata yang dimasukkan di tengah-tengah situ. Ini menandakan apa, jemaat sekalian? Ini menandakan bahwa kalau yang dulu itu cuma sekedar intensi. Intensinya puncaknya sampai di langit. Tapi akhirnya Tuhan mencerai-beraikan. Akhirnya tidak terjadi. Akhirnya mereka gagal. Tetapi di Kejadian 28 kita melihat puncaknya sampai ke langit. Kenapa bisa puncak? Kalau yang dulu gagal, kenapa kalau yang bangunan yang ini bisa puncaknya sampai ke langit? Ini tidak lain dan tidak bukan karena tangga ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tangga ini adalah bangunan inisiatif dari Tuhan dan bukan dari manusia.
Tangga ini bukan sebuah hasil dari usaha manusia, bukan hasil dari manusia yang ingin bertemu dengan Tuhan, tapi tangga ini bisa menghubungkan surga dan bumi karena Tuhan yang mengambil inisiatif. Begitu indah di sini digambarkan bagaimana tangga itu ada dan kemudian Tuhan berbicara di samping Yakub. Berarti Tuhan turun dari surga dan dia secara personal, secara intim bisa memberkati Yakub, berbicara dengan Yakub. Ini adalah tangga yang melambangkan sebuah hubungan dan juga sebuah syarat. Kenapa? Karena kalau kita melihat di konsep-konsep agama, konsep-konsep religiositas, untuk manusia bisa berhubungan dengan Allah, itu dibutuhkan syarat-syarat. Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kita harus mengkomplit hal yang ini dan hal yang itu. Akan tetapi, tangga ini kembali lagi bisa sampai ke surga dan bisa menghubungkan bumi dan surga karena ini adalah inisiatif dari Allah sendiri. Tangga ini melambangkan Tuhan bersama dengan kita. Seakan-akan tangga ini berada di backdrop, di bagian belakang, sambil Tuhan memberkati Yakub dan berkata, "Aku akan bersama dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau." 2 kali Tuhan menekankan bahwa Tuhan akan bersama dengan Yakub. Dan tangga ini adalah sebuah bukti di mana Tuhan terus bersama dengan Yakub. Kalau kita kembali ke reaksi Yakub di ayatnya yang ke-16 dan 17. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Kenapa Yakub berkata, "Aku tidak mengetahuinya"? Karena disinilah tempat yang paling Yakub tidak menyangka Tuhan akan hadir di situ. Ini adalah sekedar suatu tempat. Suatu tempat di antara apa? Di antara kenyamanan rumahnya dia, rumah ayah ibunya dia, dan keamanan yang akan dia dapatkan ketika dia sampai di rumah saudara ibunya, yaitu Laban. Ini adalah hanya tempat, suatu tempat yang berada di tengah-tengah itu. Tetapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah 2 tempat yang aman dan nyaman, di tengah-tengah ketidakpastian, disitulah Tuhan menjumpai Yakub. Di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah rasa bersalah, di mana dia merasa semua yang terjadi ini karena dia menipu, dia merusak keluarganya. Tuhan menjumpai Yakub. Dan apakah itu yang sedang kita alami sekarang? Kita mungkin karena social distancing, kita merasa kita sendirian. Mungkin ada hal-hal yang kita telah rencanakan untuk lakukan, tapi kemudian gagal. Kemudian kita merasa kecewa. Kita merasa sedih. Mungkin hubungan-hubungan yang dulu baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Karena pandemi, hubungan-hubungan itu retak. Dan kemudian kita putus asa. Disitulah Tuhan ingin menjumpai kita. Mungkin jemaat sekalian berkata, bagaimana bisa Tuhan menjumpai kita di tengah-tengah itu semua? Kalau Yakub, iya, Tuhan memberikan mimpi. Kalau kita, Tuhan memberikan apa? Jemaat sekalian, untuk kita semua Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih indah dari sebuah mimpi. Tuhan memberikan kabar baik. Kita lebih beruntung dari Yakub. Karena apa? Karena
ada satu pribadi yang telah menjadi tangga penghubung itu untuk kita semua. Di Yohanes 1 ayat yang ke-51, ketika ada murid-murid Tuhan Yesus yang menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereferensikan, menceritakan tentang ini di dalam apa yang dia katakan. Dia berkata, lalu kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Tuhan Yesus telah merealisasikan mimpi ini untuk kita semua. Dan ini adalah C yang menjadi puncak C yang lain, yaitu Christ. Tangga yang terbentang dari surga ke bumi adalah lambang dari Yesus yang turun ke bumi. Ia adalah imam besar agung yang dalam ketaatannya mengorbankan dirinya supaya kita semua bisa selamat dan kita semua memperoleh restorasi hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang sebagai satu-satunya jalan. Tuhan Yesus datang sebagai satu-satunya gerbang. Tuhan Yesus datang sebagai satu-satunya syarat supaya kita bisa dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saat ini, apakah yang saudara sedang alami? Apakah saudara sedang terjebak dalam masalah? Terjebak dalam dosa, terjebak dalam konflik antar hubungan? Ingatlah, Yakub di perikop ini mengalami hal itu. Dan janji Allah untuk Yakub sama untuk kita semua, yaitu Ia terus akan bersama dengan kita. Bahkan Roma 8 ayatnya yang ke-38-39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Ingatlah jemaat, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, ingatlah bahwa yang datang untuk bisa menjalin hubungan dengan kita itu adalah Allah sendiri. Itu adalah inisiatif dari Allah dan bukan dari usaha kita. Karena usaha manusia akan terus gagal. Tetapi janji Tuhan akan terus valid karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Di sini kita belajar bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada. Ada ketika kita mencari Dia. Ada ketika kita tidak mencari Dia. Ada ketika kita bersaat teduh. Ada ketika kita memuji Tuhan. Tetapi ada juga ketika kita lagi terbutakan dengan masalah-masalah yang begitu banyak. Terbutakan oleh hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat pribadi dari Tuhan. Apa respon dari saudara? Apakah saudara sekalian akan seperti Yakub? Akan was-was. Ya memang Tuhan beserta dengan saya waktu dulu, tapi sekarang saya tidak bisa melihat hadirat Tuhan. Saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak bisa melihat jalan yang Tuhan telah tetapkan untuk saya. Atau mungkin saudara merasa, saya tidak pantas. Memang Tuhan berjanji untuk bersama dengan saya, tapi saya sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Saya sudah melakukan begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Saya tidak pantas menerima janji Tuhan. Kabar baik untuk kita semua, untuk saudara
dan saya pada pagi hari ini adalah Tuhan akan terus bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, walaupun kadang kita tidak bisa melihat Dia. Janjinya ya dan amin. Di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, penuh dengan permasalahan dan tanda tanya, mari kita sama-sama menerima janji ini dengan sukacita, agar kita dapat melangkah maju, menghadapi hari-hari depan dengan pengetahuan penuh bahwa Allah akan terus bersama dengan kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami apapun keadaan kami. Akan tetapi memaafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ketika kami terlalu concerned, terlalu khawatir dengan masalah-masalah yang di depan kami, sehingga kami lupa pengalaman-pengalaman kami dengan Engkau. Sehingga kami lupa karya tangan-Mu. Kami lupa kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarilah kami hari demi hari. Tuntunlah kami saat demi saat, supaya kami dapat melihat hadirat-Mu. Kami dapat melihat bahwa Engkau terus bersama dengan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus dapat mengalami kasih-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah habis-habisnya, senantiasa melingkupi kami dalam semua yang kami lakukan. Ya Tuhan, kiranya kabar baik ini pada pagi hari ini boleh merubah sikap hati kami, boleh merubah mindset kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah, sehingga ketika kami menghadapi problema-problema, kami tahu kami bersama dengan Engkau. Engkau bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu, kuat kuasa-Mu. Amin.